Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kampus Universitas Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Bambang Tutuko yang terhormat dari kelas Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 4 dari kelas 5I akan membahas tentang cost volume profit analysis yang terdiri dari kelompok kami, saya sendiri, Berliana Intan, ada Ali Audriana, dan Derin Sadriansyah. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba yang merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi manajerial modern. Pendahuluan dalam dunia bisnis modern yang kompetitif, perusahaan harus mampu merencanakan dan mengendalikan laba secara efektif. Salah satu alat penting dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah analisis cost volume dan profit atau CVP. Menurut Garrison-Oren dan Brewer tahun 2021, analisis CVP membantu manajer memahami bagaimana laba dipengaruhi oleh perubahan biaya, volume penjualan, dan harga jual. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen tahun 2019 menyatakan bahwa CVP merupakan alat perencanaan jangka pendek untuk menganalisis alternatif keputusan bisnis. Sementara menurut Mulyadi tahun 2016 menjelaskan bahwa CVP menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba untuk membantu perencanaan serta pengendalian operasional perusahaan. Next slide. Di sini CVP analis adalah alat penting dalam akuntansi manajemen untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. CVP membantu manajemen dalam yang pertama menentukan tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba tertentu. Yang kedua, menilai dampak perubahan biaya dan harga terhadap laba. Dan yang terakhir, membantu perencanaan jangka pendek dalam pengambilan keputusan. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat CVP. Tujuan utama dari analisis CVP adalah membantu manajemen dalam merencanakan laba dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Secara lebih rinci ada beberapa tujuan penting. Yang pertama, menentukan titik impas break-even point. Yang kedua, menentukan penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perubahan biaya, harga, volume terhadap laba. Yang keempat, menganalisis dampak perubahan biaya dan harga terhadap laba. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan manajerial dalam perencanaan dan pengendalian laba jangka pendek. Dengan memahami analisis CVP ini, manajer dapat memprediksi bagaimana perubahan kecil dalam operasi bisnis dapat berpengaruh besar terhadap laba perusahaan. Lalu di sini ada manfaat bagi manajemen, yaitu yang pertama, analisis CVP memiliki berbagai manfaat strategis dalam dunia bisnis. Yang kedua, menentukan titik impas atau break even point. Yang ketiga, menghitung laba yang ingin diinginkan, yaitu target profit. Yang keempat, menganalisis margin of safety untuk mengetahui batas aman penjualan. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti menambah kapasitas produksi, mengganti harga, atau menekankan biaya. Jadi secara keseluruhan, manfaat utama CVP adalah memberikan informasi kuantitatif yang relevan bagi manajemen dalam mengambil keputusan operasional maupun strategis. Lalu di sini ada unsur-unsur dalam CVP analis. Menurut Hansen tahun 2021, komponen utama CVP meliputi yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contohnya ada sewa gedung, gaji tetap, dan depresiasi peralatan. Yang kedua, yaitu ada biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan. Yang ketiga ada volume penjualan. Yang keempat ada volume penjualan, yaitu jumlah unit produk yang dijual dalam periode tertentu yang mempengaruhi total pendapatan dan laba. Yang kelima, laba atau rugi, yaitu hasil akhir yang ingin diukur. Dan yang terakhir ada margin kontribusi atau contribution margin. Next slide. Lalu di sini ada hubungan biaya, volume, dan laba. Hubungan antara ketiga unsur utama CVP dapat dijelaskan sebagai berikut.
Jika volume penjualan meningkat, maka total pendapatan naik. Dan setelah menutupi biaya tetap dan variabel, laba juga meningkat. Yang kedua, biaya per unit dapat diklasifikasikan dengan jelas antara biaya tetap harus dibayar walaupun penjualan berkurang. Jadi oleh karena itu, perubahan kecil dalam volume penjualan dapat memberikan dampak signifikan terhadap laba. Next slide. Lanjut ada asumsi-asumsi dasar CVP, yaitu analisis CVP hanya berlaku jika asumsi berikut terpenuhi. Yang pertama, harga jual per unit dianggap konstan, artinya perusahaan menjual produk pada harga yang sama tanpa adanya diskon atau perubahan harga selama periode analis. Yang kedua, biaya per unit dapat diklasifikasikan dengan jelas antara biaya tetap dan biaya variabel sehingga memudahkan perhitungan kontribusi terhadap laba. Yang ketiga, efisiensi produk dan tingkat produktivitas dianggap konstan sehingga tidak ada perubahan dalam jumlah bahan atau jam kerja yang dibutuhkan per unit. Yang keempat, hubungan antara volume dan laba bersifat linear di mana peningkatan volume penjualan akan menghasilkan kenaikan laba secara proporsional. Dan yang terakhir, perusahaan hanya menjual satu jenis produk atau jika menjual lebih dari satu produk, maka proporsi penjualan antar produk dianggap tetap menurut Garisan Monoren tahun 2021. Di sini ada konsep contribution margin atau CM, yaitu menurut Garisan Enoren tahun 2021, contribution margin adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel. CM menunjukkan beberapa besar antara penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Secara sederhana, rumusnya adalah CM sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi nilai CM dapat dihitung per unit dengan mengurangkan biaya variabel per unit dari harga jual per unit. Selain itu, terdapat juga rasio CM, yaitu perbandingan antara contribution margin dengan total penjualan. Contohnya, jika harga jual per unit Rp100.000 dan biaya variabelnya Rp60.000, maka CM-nya adalah 40.000 atau memiliki rasio CM-nya sebesar 40%. Jadi dari makna ekonomi CM itu, semakin besar nilai contribution margin, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tetap dan memperoleh laba. CM juga digunakan untuk menilai profitabilitas produk, menentukan titik impas, serta menganalisis dampak perubahan harga atau biaya terhadap laba perusahaan. Dengan demikian, contribution margin menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan manajerial untuk mencapai efisiensi dan target laba yang optimal. Lalu ada fungsi dan manfaat contribution margin, yaitu menentukan titik impas atau break-even point, yaitu CM digunakan untuk menghitung beberapa unit yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang kedua, perencanaan laba, target profit planning, menilai dampak perubahan volume atau harga terhadap laba. Yang ketiga, evaluasi produk, yaitu produk dengan CM lebih tinggi memberikan kontribusi lebih besar terhadap laba perusahaan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan manajerial, CM membantu dalam menentukan apakah suatu produk perlu diteruskan, dihentikan, atau dikembangkan. Lalu di sini ada perhitungan tentang rumus-rumus yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia, silahkan. Baik, terima kasih Berli. Saya izin melanjutkan. Jadi ada beberapa rumus-rumus dasar dalam analisis cost volume profit. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah terkait dengan rumus laba. Jadi dalam analisis cost volume profit atau CVP, laba itu dihitung dengan menggunakan hubungan antara pendapatan, biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan. Rumusnya sendiri yaitu laba sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Atau secara rincinya ditulis laba sama dengan harga jual per unit dikali volume penjualan dikurang biaya variabel per unit dikalikan volume penjualan dan dikurangi biaya tetap. Kemudian yang kedua ada break even point atau titik impas. Jadi titik impas atau BEP ini adalah jumlah produk yang harus dijual perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi. Pada titik BEP ini sebenarnya perusahaan itu belum mendapatkan laba tapi sudah bisa menutupi biaya produksi yang dikeluarkan. Rumusnya untuk BEP unit itu
sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, untuk BP rupiahnya sendiri, rumusnya adalah biaya tetap per satu dikurang biaya variabel per harga jual per unit. Kemudian ada target laba. Jadi target laba atau target profit itu adalah tingkat laba yang diinginkan suatu perusahaan untuk dicapai dalam periode tertentu, baik itu bulanan atau tahunan. Target laba ini menunjukkan tujuan keuangan yang ingin diraih setelah seluruh biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel itu ditutupi oleh pendapatan dari penjualan. Rumusnya, unit yang harus dijual sama dengan biaya tetap plus laba yang diinginkan per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Atau rumusnya bisa juga biaya tetap ditambah laba yang diinginkan per rasio kontribusi margin. Nah, contohnya di sini, misalnya ada biaya tetap sebesar 60 juta, harga jual 20.000 per unit, biaya variabelnya 12.000 per unit, dan target labanya yang diinginkan itu 40 juta. Maka untuk mencapai laba 40 juta, unit yang harus dijual itu perhitungannya 60 juta ditambahkan 40 juta per 20.000 dikurangi 12.000. Nah, hasilnya adalah 12.500 unit. Jadi untuk mencapai laba 40 juta, maka produk yang harus terjual itu sebanyak 12.500 unit. Kemudian di sini ada margin of safety. Jadi margin of safety ini adalah gambaran batas toleransi penurunan penjualan agar perusahaan ini masih tetap bisa memperoleh laba. Semakin besar margin of safety, maka posisi keuangan perusahaan itu akan semakin aman terhadap potensi kemungkinan kerugian. Rumusnya itu margin of safety sama dengan jumlah unit yang dijual dikurangi titik impas. Atau dalam presentase, margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas per penjualan aktual dikali 100%. Nah, hasil dari margin of safety ini menunjukkan berapa persen penjualan ini bisa turun sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Nah, di sini ada contohnya, misalnya penjualan aktual itu sebesar 200 juta. Nah, penjualan impas atau BP-nya ini sebesar 150 juta. Maka margin of safety-nya itu 200 juta dikurangi 150 juta dan hasilnya sama dengan 50 juta. Untuk dalam persentasenya, perhitungannya maka 50 juta per 200 juta dikalikan 100%. Hasil akhirnya adalah 25%. Margin of safety sebesar 25% ini artinya penjualan ini dapat turun hingga 25% dari kondisi saat ini sebelum perusahaan mulai benar-benar rugi. Semakin tinggi margin of safety, maka risiko kerugiannya itu akan semakin rendah. Namun sebaliknya, semakin rendah margin of safety, maka perusahaan harus berhati-hati karena sedikit saja penurunan penjualan bisa langsung menyebabkan kerugian. Kemudian di sini ada studi kasus dari PT Aurora Snack. Datanya di antara lain harga jual per unitnya itu sebesar 30.000 rupiah, kemudian biaya variabel per unitnya itu sebesar 18.000, biaya tetap per bulannya 120 juta, penjualan aktualnya itu 10.500 unit, dan target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut sebesar 60 juta rupiah. Untuk perhitungannya, di sini yang pertama ada perhitungan target laba atau target profit. Jadi untuk mencapai laba sebesar 60 juta, maka rumusnya adalah biaya. Di sini ada biaya tetap per bulan ditambah target laba yang diinginkan per kontribusi margin. Sama dengan 120 juta ditambah 60 juta per 12.000. Hasil akhirnya adalah 15.000 unit. Jadi untuk ingin mencapai laba sebesar 60 juta, maka produk yang harus terjual itu sebesar 15.000 unit. Kemudian ada perhitungan margin margin of safety. Nah, margin of safety-nya itu penjualan aktual dikurangi dengan penjualan BEP yaitu sama dengan 315 juta dikurangi 300 juta.
Hasil akhirnya adalah 15 juta. Nah, untuk dalam presentasenya, di sini margin of safety per penjualan aktual dikali 100%. Nah, hasil akhirnya itu sebesar 4,76%, di mana margin of safety ini masih terbilang cukup rendah, sehingga resiko ruginya ini masih tinggi. Kemudian, untuk menghitung labanya, mohon maaf tadi ini terlewat slide-nya. Untuk menghitung labanya itu, rumusnya itu ada kontribusi margin dikalikan dengan jumlah penjualan aktual dikurangi dengan biaya tetap per bulan. Sama dengan 12.000 dikali 10.500 dikurangi 120 juta. Sama dengan 126 juta dikurangi 120 juta. Maka labanya sama dengan 6 juta. Kemudian perhitungan dari break even point atau BEP-nya untuk BEP unitnya itu biaya tetap per bulan per kontribusi margin sama dengan 120 juta per 12.000 sama dengan 10.000 unit. Jadi BEP-nya itu ada pada titik 10.000 unit. Nah, untuk BEP rupiahnya rumusnya itu ada biaya tetap per rasio dari kontribusi margin. Kontribusi marginnya ini itu rumusnya adalah kontribusi margin per harga jual per unit. Jadi 12.000 per 30.000 hasilnya sama dengan 0,4 untuk rasio kontribusi marginnya. Maka untuk menghitung BP rupiahnya itu artinya 120 juta per 0,4 dan hasil akhirnya itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, kemudian ini ada grafik dari soal tersebut ya. Di sini garis merah ini melambangkan atau menggambarkan garis hijau ini melambangkan total penjualan, di mana kenaikan pendapatan ini akan bertambah seiringnya jumlah unit yang terjual. Kemudian garis merah ini menggambarkan total biaya yang menunjukkan total biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian garis orange tipis-tipis ini adalah menggambarkan biaya tetap, di mana biaya itu tidak berubah meskipun penjualan meningkat. Kemudian garis biru titik-titik ini adalah garis dari break even point, yaitu ada pada titik 10.000 unit dan penjualan sebesar 300 juta rupiah. Nah, untuk warna hijau transparan ini adalah area laba, area di atas garis total biaya yang menandakan perusahaan ini sudah mengalami laba. Nah, untuk warna merah transparan ini adalah wilayah atau area rugi, di mana menandakan perusahaan masih merugi jika masih ada pada titik di daerah garis merah tersebut. Kemudian untuk penerapan GCV dalam keputusan manajerial itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Derin. Dipersilakan. Terima kasih Alia. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan CVP dalam keputusan manajerial. Jadi yang pertama ada penetapan harga jual, di mana analisis CVP membantu manajer dalam menetapkan harga jual dengan menunjukkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi volume penjualan dan yang dibutuhkan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Nah, dengan menggunakan analisis CVP, seorang manajer dapat menghitung titik impas untuk berbagai harga jual. Hal ini memungkinkan manajer untuk memilih harga yang paling mungkin untuk mencapai target laba dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti elastisitas, permintaan, dan harga pesaing. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin menaikkan harga jualnya, analisis CVP dapat menunjukkan berapa banyak volume penjualan yang dapat turun sebelum perusahaan mulai merugi. Sebaliknya, jika perusahaan ingin menurunkan harga untuk meningkatkan pangsa pasar, maka analisis CVP dapat menunjukkan berapa banyak volume penjualan yang perlu ditingkatkan untuk menutupi penurunan margin kontribusi per unit. Yang selanjutnya, dan selanjutnya penerapan CVP juga
dapat berpengaruh dalam penentuan produk yang menguntungkan. Jadi dalam lingkungan multiple produk, analisis CVP sangat penting untuk menentukan bauran produk atau produk mix yang menguntungkan karena produk yang berbeda memiliki harga jual, biaya variabel, dan margin kontribusi yang berbeda pula. Bauran penjualan secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Jadi analisis CPP memungkinkan manajer untuk yang pertama mengevaluasi profitabilitas setiap produk. Dengan membandingkan margin kontribusi dari setiap produk, manajer dapat mengidentifikasi produk mana yang paling banyak berkontribusi untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Kemudian menganalisis dampak perubahan bauran penjualan. Jadi manajer dapat menggunakan analisis CVP untuk mensimulasikan bagaimana perubahan dalam bauran penjualan akan mempengaruhi laba. Misalnya jika pergeseran penjualan dari produk dengan margin kontribusi ke, ke produk dengan, jika ada pergeseran penjualan dari produk dengan margin kontribusi tinggi ke produk margin kontribusi rendah, laba bisa turun meskipun total penjualannya meningkat. Kemudian buat keputusan tentang alokasi sumber daya. Analisis CPP juga membantu manajer dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka seperti tenaga kerja atau bahan baku ke produk yang akan menghasilkan keuntungan terbesar. Kemudian yang selanjutnya, penerapan CPP juga dapat pengaruh terhadap analisis perubahan biaya dan volume. Analisis CPP juga merupakan alat yang efektif untuk melakukan analisis what if atau analisis sensitivitas, di mana dalam biaya baik tetap maupun variabel dan volume penjualan akan mempengaruhi laba. Yang pertama, perubahan biaya variabel jika perlu dinaikkan harga bahan baku, analisis impas akan meningkat, yang berarti perusahaan harus menjual lebih banyak unit. Kemudian perubahan biaya tetap, jika biaya tetap meningkat, misalnya karena kenaikan sewa pabrik, perusahaan harus menjual lebih banyak unit untuk menutupi dapat secara tepat menghitung kenaikan volume penjualan yang terakhir penjualan volume penjualan. Perubahan volume penjualan. Jadi analisis CVP memungkinkan manajer dengan mudah menghitung dampak perubahan volume penjualan terhadap laba. Jadi konsep-konsep seperti margin pengaman atau margin of safety dan leverage operasi atau operating leverage membantu manajer mengukur resiko terkait dengan perubahan volume penjualan. Perusahaan dengan leverage operasi yang tinggi atau proporsi biaya tetap yang tinggi akan mengalami perubahan laba yang lebih besar untuk setiap perubahan dalam penjualan. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus. Mana yang pertama, PT Indiana berencana meningkatkan biaya iklan per bulan dari 40 juta menjadi sebesar 48 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan menjadi 1.850 unit. Nah, pertanyaannya, berapakah laba yang dapat dicapai dengan adanya kebijakan tersebut? Nah, berikut laporan laba rugi bulanan PT Indiana, di mana di sini keterangannya penjualannya sebesar 1.500 unit dengan total unitnya itu sebesar Rp100.000. Kemudian dikurangi biaya variabel uh, sebesar 90 juta, di mana biaya per unitnya adalah sebesar 60 juta, menghasilkan margin kontribusi sebesar 60 juta atau per unitnya 40.000. Maka biaya tetap sebesar 40 juta, maka laba bersih yang didapat adalah sebesar 20 juta. Nah, kebijakan di atas berdampak terhadap entitas dan dapat dihitung sebagai berikut. Di mana target penjualan per unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba.
dibagi margin kontribusi. Nah, didapatkan hasil 1.850 sama dengan Rp48.000 ditambah target laba dibagi Rp40.000. Menghasilkan target laba sebesar Rp40.000 dikalikan 1.850 unit dikurangi Rp48 juta sama dengan Rp26 juta. Jawaban tersebut dapat dibuktikan dengan mengisi laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, di sini keterangannya penjualan meningkat ya sebesar 1.850 unit. Jadi total penjualannya sebesar 185 juta rupiah, di mana per unitnya sebesar Rp100.000. Dikurangi biaya variabel dengan total 111 juta rupiah, di mana per unitnya Rp60.000, menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp74 juta, di mana per unitnya sebesar Rp40 juta. Dikurangi biaya tetap sebesar Rp48 juta, maka laba bersih yang didapat sebesar Rp26 juta. Nah, dari hasil analisis di atas menunjukkan rencana peningkatan biaya tetap akan menghasilkan laba yang lebih besar daripada yang dihasilkan saat ini, atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp6 juta. Dengan demikian, kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, kembali ke data awal PT Indiana. Asumsikan PT Indiana berencana meningkatkan biaya iklan sebesar Rp12.500.000 yang dan menunjukkan harga jual sebesar Rp15.000 per unit. Nah, dengan ini diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, maka volume penjualan naik menjadi 2.000 unit. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan? Untuk menjawab Untuk mendapat menjawab layak tidaknya kebijakan, perlu dilihat dampak kebijakan tersebut terhadap laba entitas. Yaitu di sini rumusnya target penjualan per unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi. Didapatkan eh, 20 2.000 unit sama dengan Rp52.500.000 ditambah target laba dibagi Rp25.000. Maka target labanya sama dengan Rp25.000 dikalikan 2.000 unit dikurang Rp52.500.000. Maka di sini didapatkan rugi sebesar 2,5 juta rupiah. Nah, jawaban tersebut dapat dibuktikan dengan menyusun laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, berdasarkan analisis, diketahui kebijakan yang direncanakan menghasilkan rugi sebesar 2,5 juta rupiah, sehingga kebijakan tersebut tidak layak dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, di sini kembali ke data awal PT Indiana dan upaya meningkatkan promo penjualan. Manajemen PT Indiana mengubah sistem penggajian terhadap salesman yang biasanya sistem gaji tetap diganti dengan sistem komisi. Perubahan sistem tersebut diharapkan dapat memotivasi salesman untuk meningkatkan penjualan. Akibat kebijakan tersebut, biaya variabel meningkat menjadi Rp65.000 per unit dan biaya tetap menurun sebesar Rp7 juta. Jika target laba tetap sebesar Rp23 juta, berapa unit yang harus dijual agar target laba tersebut dapat dicapai? Maka di sini sama seperti tadi, di mana target penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi. Target penjualan per unit sama dengan Rp33 juta ditambah Rp23 juta dibagi Rp35.000 menghasilkan 1.600 unit. Untuk membuktikan jawabannya atas, cara yang terbaik adalah dengan menyusun laporan laba rugi sebagai berikut.
Nah, jadi di sini penjualannya sebesar 1.600 unit, jadi totalnya sebesar 160 juta rupiah, di mana per unitnya sebesar 100.000 rupiah. Kemudian dikurangi biaya variabel sebesar 104 juta rupiah, di mana per unitnya 65.000 rupiah. Dihasilkan margin kontribusi sebesar 56 juta rupiah, atau per unitnya sebesar 35.000 rupiah. Kemudian biaya tetapnya sebesar 33 juta rupiah, maka di, dihasilkan laba bersih sebesar 23 juta rupiah. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai laba sebesar 23 juta rupiah, maka PT Indiana harus mampu menjual sebesar 1.600 unit. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari materi materi yang kita sampaikan, analisis biaya volume atau GPV merupakan alat bagi manajemen untuk merencanakan laba. Dari analisis ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain adalah analisis titik impas, di mana titik impas atau BEP adalah volume penjualan di mana laba sama dengan nol, atau total pendapatan sama dengan total biaya. Analisis titik impas bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan volume penjualan yang dapat menghasilkan laba. Analisis ini juga berguna untuk menentukan unit penjualan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan. Untuk menentukan titik impas digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan persamaan dan pendekatan margin kontribusi. Setiap entitas memiliki struktur biaya yang berbeda. Perbedaan struktur biaya akan menghasilkan perbedaan dalam operating leverage, di mana operating leverage itu sendiri merupakan ukuran besarnya pengeluaran biaya tetap yang terjadi di suatu entitas. Jadi operating leverage ini bermanfaat bagi entitas untuk memprediksi perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh perubahan penjualan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup grup akuntansi manajemen pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.